Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Pratnyaulandari dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan NIM 023. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan, yaitu tentang yang pertama, Kode Etik Profesi Kebidanan, yang kedua, belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga, karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Kode Etik Profesi Bidan. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi bidan. Yang kedua, definisi kode etik. Yang ketiga, kode etik bidan. Definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Definisi kode etik. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik harus memiliki sifat-sifat, antara lain, kode etik harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi. Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. Kode etik harus bersifat universal. Kode etik bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988. Petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan secara umum berisi 7 bab, yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Terdapat 6 butir, yang itu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. 2. Kewajiban terhadap tugasnya. Terdapat 3 butir, yaitu setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mengadakan konsultasi dan/atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Terdapat 2 butir, yaitu setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Terdapat 3 butir, yaitu setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Terdapat 2 butir, yaitu setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa bangsa dan tanah air. Terdapat 2 butir, yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB, dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Dan yang ketujuh adalah penutup. Adapun peraturan yang mengatur tentang izin dan pelanggaran yang tertera pada Peraturan Menkes RI nomor 1464/Menkes/per
X-2010, yaitu bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kesehatan, baik promotor, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Surat tanda registrasi, selanjutnya disingkat STR, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikasi kompetensi. Surat izin kerja bidan, selanjutnya disingkat SIKB, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Surat izin praktik bidan, selanjutnya disingkat SIPB, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi, meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional profesi. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia atau yang biasa disebut belajar sepanjang hayat. Di dalam topik ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian belajar sepanjang hayat, yang kedua, konsep belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga, proses belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Maka, belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa, dan bahkan masa tua. Belajar sepanjang hayat memiliki tujuan menciptakan belajar untuk hidup dan membentuk masyarakat belajar. Ditegaskan Trisna Mansyah, tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri dari pihak yang melakukan belajarnya itu sendiri. Konsep belajar sepanjang hayat. 1. Pengembangan potensi manusia. Setiap individu memiliki potensi belajar sekaligus menerima beberapa keterbatasan yang terkandung dalam potensi individu. Keterbatasan potensi yang dimaksud tidak didasarkan pada kapasitas biologis dan fisik semata, tetapi lebih pada kurangnya kepuasan terhadap apa yang kita bebankan atas diri kita. 2. Terus-menerus. Persediaan kesempatan belajar tersedia secara tetap dan sesuai dengan tuntunan yang diinginkan. Dalam dunia belajar sepanjang hayat, permintaan akan tinggi dan berkelanjutan, tanpa melihat usia dan jenis kelamin. 3. Proses. Proses memperkuat ide bahwa belajar merupakan aktivitas personal yang berpusat di dalam atau
tanpa dukungan lingkungan kelompok, yang merupakan hasil holistik dan tidak terikat struktur yang ada di luar organisasinya. 4. Menstimulasi. Stimulasi merupakan proses perangsangan yang lebih dari sekedar menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan, akan tetapi secara aktif dan positif mempromosikan belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat, sekaligus memberikan pesan bahwa orang dapat mengikuti proses belajar kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kebutuhannya. 5. Memberdayakan. Memberdayakan adalah menempatkan kekuatan di tangan individu untuk mengembangkan potensi dirinya melalui belajar. Pembelajar sepanjang hayat harus diberdayakan kapasitas dan kapabilitasnya dalam membuat keputusan, memecahkan masalah, berpikir melalui tindakan, dan menguasai kehidupannya. Individu belajar sepanjang hayat mengakui individu sebagai pihak yang mampu membuat keputusan, melakukan usaha-usaha, dan akan memperoleh manfaat dari proses belajar. 7. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan penafsiran atau interpretasi informasi yang dapat memberikan makna lebih besar dengan menempatkannya dalam sebuah kontinum belajar yang mengarah pada kebijaksanaan. 8. Nilai. Nilai merupakan atribut paling penting dapat kita pelajari dari proses pendidikan. 9. Kecakapan. Pengembangan kecakapan baru juga bisa menambah kebanggaan personal dan mampu menyenangkan setiap orang dalam belajar, sekaligus membangun rasa percaya diri yang tinggi serta pandangan positif. 10. Pemahaman. Tingkat pemahaman seseorang sering diperoleh dari hasil belajar, pengetahuan kecakapan aplikatif. Kondisi ini tidak dapat diperoleh tanpa adanya kebiasaan belajar yang melekat pada diri seseorang. Proses belajar sepanjang hayat. 1. Keinginan adalah kecenderungan dari dalam. 2. Kecakapan adalah pembelajaran berpikir kritis, kreatif, dan bebas. 3. Peralatan. Terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. 4. Kebutuhan. Percepatan pertumbuhan dan kemutlakan informasi mempunyai kecakapan yang berguna untuk keberlangsungan. Karakteristik bidan. Di dalam topik ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, syarat bidan sebagai jabatan profesionalisme, yang kedua, tanggung jawab bidan, yang ketiga, perilaku profesional bidan. Syarat bidan sebagai jabatan profesional. Bidan sebagai tenaga profesional termasuk rumpun kesehatan. Untuk menjadi jabatan profesional, bidan harus mampu menunjukkan ciri-ciri jabatan profesional, memberi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Syarat bidan sebagai jabatan profesional yaitu melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan, keberadaannya diakui dan diperlukan masyarakat, mempunyai peran dan fungsi yang jelas, mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah, memiliki organisasi profesi sebagai wadah, memiliki kode etik bidan, memiliki etika bidan, memiliki standar pelayanan, memiliki standar praktik, memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sebagai kebutuhan masyarakat, memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Tanggung jawab bidan. Sebagai bidan profesional,
Selain memiliki syarat-syarat jabatan profesional, bidan juga dituntut memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Menjaga agar pengetahuannya tetap up-to-date, terus mengembangkan keterampilan dan kemahirannya, agar bertambah luas serta mencakup semua aspek peran seorang bidan. Mengenali batas-batas pengetahuan, keterampilan pribadinya, dan tidak berupaya melampaui wewenangnya dalam praktik klinik. Menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensi dari keputusan tersebut. Berkomunikasi dengan pekerja kesehatan lainnya dengan rasa terhormat dan martabat. Memelihara kerjasama yang baik dengan staf kesehatan dan rumah sakit untuk memastikan sistem rujukan yang optimal. Melaksanakan kegiatan pemantauan mutu yang mencakup penilaian sejawat, pendidikan berkesinambungan, mengkaji ulang kasus audit maternal atau perinatal. Bekerja sama dengan masyarakat tempat bidan praktik, meningkatkan akses dan mutu asuhan kebidanan. Menjadi bagian dari upaya meningkatkan status wanita, kondisi hidup mereka, dan menghilangkan praktik kultur yang sudah terbukti merugikan kaum wanita. Perilaku profesional bidan. 1. Dalam melaksanakan tugas berpegang teguh dan filosofi, etika profesi, dan aspek legal. 2. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. 3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala. 4. Menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi. 5. Menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan. 6. Menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir, dan anak. 7. Menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan. Meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. 8. Menggunakan keterampilan komunikasi. 9. Bekerja sama dengan petugas kesehatan lain. 10. Advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.